Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ahkamil hakimin wa ahsanil khaliqin wa khairil raziqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal awwal bila ibtida' wal akhir bila intihah alladzi tanazzaha 'anil huduthi waz zawali wal alam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah lil 'alamin rahmah wa atamma bi syari'atihi al-gharra'i ni'mah wa ja'ala ummatahu khayra ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts min asyrafil qabilah wa akrami fadilah wa ala alihi asyrafis sadah wa ashabihi a'immatil qadar. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semua saja yang hadir di majelis yang sangat barokah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada kita, yaitu kita bersama-sama dapat hadir di dalam majelis yang berkah, majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran pertemuan semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah bagi kita semuanya, dan beliau adalah sebagai syafi', orang yang nanti diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya badai Ustaz Abdul Wahid, beliau berhalangan, sehingga beliau mempertanyakan kepada saya setiap hari Sabtu itu ngaji sama beliau di rumah beliau. Sudah sangat akrab dan kenal sama beliau, akhirnya sudah disuruh bakali beliau. Mudah-mudahan panjenengan bukan kecewa. Ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tekankan pada setiap sisi-sisi kehidupan kita. Yang pertama adalah hendaknya yaitu taslih niat, yaitu memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita. Panjenengan rawuh di masjid ini itu niatnya apa, harus diluruskan. Sehingga di dalam kitab-kitab hadis itu salah satunya di dalam kitab Arba'in Nawawi, kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pasti disentuh yang namanya babun niat. Nah, ini terkadang kita banyak terkecoh. Babun niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Jadi sungguh amal kita itu ditentukan dengan niat kita. Kalau niatnya seseorang itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia itu niatnya
sekedar untuk dunia, maka dia akan mendapatkan niat dunianya. Atau orang hijrah ke Madinah pada waktu itu, niat hijrahnya itu untuk menikahi wanita yang ada di sana, ya. Maka dia itu juga nanti akan banyak mendapatkan wanita. Maka tentunya kita itu meluruskan niat kita. Kalau kita membaca karyanya ulama, beliau bernama Syekh Nawawi Al-Madani Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Iman, seorang ulama Indonesia yang masyhur di kota Mekah di sana, ngajar di Mekah, menjadi mufti di kota Mekah. Beliau membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Fa'ala maratibil ikhlasi tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi bi annahu la yuridu bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyam bi haqqil ubudiyyah duna fadlin nasi alaihi bil mahabbati was sana wal mal wa nahwihi. Ini kira-kira perlu diterjemahkan apa tidak? Perlu diterjemahkan. Jadi tingkatan ikhlas yang pertama yang paling tinggi itu adalah taswiyatul amali al-mulahadatil khalqi, yaitu membersihkan niat amal itu dari keinginan campur tangan dipandang oleh al-khalq, oleh manusia. Bi alla yuridu bi ibadati imtithali amrillahi wa qiyamih. Jadi niatnya melakukan kebaikan itu adalah ibadah kepada Allah, ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menegakkan hak-hak ubudiyah kita kepada Allah. Contoh, panjenengan rawuh ke sini ke masjid ini niatnya adalah untuk tolabul ilmi, karena tolabul ilmi hukumnya adalah wajib. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu adalah wajib bagi para orang Islam, menghilangkan kebodohan. Niatnya untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Oh, ini halal, ini haram. Niatnya ikhlas murni sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini yang paling ekstrim menurut saya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya tidak menciptakan neraka dan surga, kita tetap ngaji. Aku enggak peduli biar Allah menciptakan langit, biar Allah menciptakan, tidak menciptakan surga pun saya tetap ngaji. Saya itu karena cintanya kepada Allah. Sampai ekstrimnya seperti itu, Pak. Karena saking murninya keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Saya pokoknya ibadah saja kepada Allah. Sholat saja, diterima nggak diterima itu bukan urusan saya. Yang penting saya itu sudah menunaikan, ya, kewajiban saya sebagai seorang hamba itu luar biasa. Ya, itu namanya orang ikhlas. Dan dia itu tidak mencari perhatian, kecintaan, pujian dari manusia ataupun harta atau rezeki. Jangan sampai
sedekah masjid supaya saya ini dikatakan mantu yang soleh. Nah, ini nanti belum ikhlas, tapi sudah mendingan mau keras masjid. Nanti sambil dikata itu hatinya ikhlas karena memang orang itu bertahap, untuk ikhlas itu bertahap. Ini masih mukadimah ya, ini belum masuk mukadimah dulu. Yaitu mengenai. Jadi maksud saya begini. Jadi panjenengan rawuh itu umpamanya mubaliknya tidak datang, jadi mubaliknya tidak datang. Padahal jenengan jauh-jauh dari yang paling jauh mana? Jombang. Oh, kok jauh banget Pak? Budi? Jalan Jogja. Oh, Jogja. Oh, kok enggak? Rawuh ini Ustaz kesayangan saya, Ustaz Abdul Wahid. Langsung masuk ke semuanya ya. Nah, jadi kita menata ya. Walaupun Ustaznya tidak rawuh, itu panjenengan tetap dapat paham. Datang kemana? Kemudian sudah janjian pengajian di sana. Ternyata Ustaznya berhalangan, tidak jadi pengajian. Akhirnya panjenengan kembali. Itu jangan merasa sia-sia. Itu niat panjenengan sudah sama, pahalanya adalah sudah sama. Begitu. Nah, ini adalah tingkat ikhlas yang nomor 1. Kemudian apakah ada ikhlas nomor 2 Pak? Ada. Nanti saya nomornya. Disebutkan oleh beliau wal martabatus tsaniyatu an ya'mala lillahi liyu'tiyahu al-hududha al-ukhrawiyyata kal bi'adi 'anil nar wa idkhalihi al-jannah wa tan'imihi bi anwa'in maladhi. Tingkatan yang kedua itu adalah seseorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala supaya dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan ukhrawiyah. Jadi niatnya tetap kepada Allah untuk minta keuntungan ukhrawiyah. Kal bi'adi 'anil nar, contohnya supaya saya itu dijauhkan dari neraka. Wa idkhalil jannah, supaya saya ini dimasukkan ke dalam surga. Wa tan'imihi bi anwa'il maladzah, supaya saya ini mendapatkan kelezatan-kelezatannya. Bagaimana ini? Ada orang beribadah niatnya supaya saya ini minta kepada Allah supaya saya ini masuk surga. Supaya saya ini terhindar dari neraka. Apakah boleh orang berniat semacam ini? Boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kan begitu. Jadi janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an supaya saya masuk surga, terhindarkan dari neraka, kan begitu. Tetapi ini adalah tingkat yang nomor 2. Kemudian bagaimana tingkat yang nomor 3? Wal martabatu tsalitsatu an ya'mala lillahi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyyan. Tingkatan yang ketiga adalah orang beramal karena Allah, masih karena Allah ya. Liyu'tiyahu hadzan dunyawiyyan, untuk mengharapkan kenikmatan keuntungan duniawiyah.
Katausi'ati rizki, seperti luasnya rizki, wa daf'il mu'diyati, dan tertolaknya penyakit atau bala musibah. Aku tak sedekah wis rezekiku cek lancar. Boleh begitu? Boleh. Ya ini dalilnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Orang itu kalau sedekah ibaratnya seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu maka akan tumbuh 7 cabang. Setiap satu cabang tumbuh 100 biji. Berarti orang sedekah 1 rupiah dapat lagi berapa? 700 rupiah. Tidak cuma titik di situ koma. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya sebanyak-banyaknya. Jadi kira-kira kalau panjenengan sedekah, saya tak sedekah, saya tak sholat duha supaya dagangan saya laris. Boleh apa enggak seperti itu? Boleh. Nah, ini tingkatan ikhlas yang nomor 3. Yang nomor terakhir. Apakah ada yang nomor 4? Disebutkan wa ma ada dzalika riya'ul madhmum. Ya tidak ada yang keempat, ya cuma satu ini. Yang selainnya itu dinamakan riya. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Jadi ikhlas itu penting. Dan ikhlas itu perlu latihan. Dari awal ikhlas, di tengah kok setolak-tolak diluruskan lagi sampai akhir. Tidak cuma sampai akhir, setelah akhir. Alhamdulillah saya dulu itu alhamdulillah saya dulu itu ibadah haji itu khusus sekali. Cerita nang kocok ini aman. Cerita gitu. Kalau niatnya untuk riya, ya jadi riya. Tapi kalau niatnya untuk tahadus binikmah, ya tidak apa-apa. Seperti panjenengan buat status itu loh Bapak Ibu. Boleh apa enggak buat status? Wow, pengajian Islam. Baca subuh jebret, masuk. Nyumbang anak yatim piatu jebret. Jebret itu pasti foto itu. Oh masuk, keren. Boleh apa enggak itu? Tergantung niatnya. Angsal bu. Nomor 1, kalau niatnya dia tidak boleh. Kalau niatnya sambil dakwah, oh saya ini share ini supaya membuka teman-teman saya untuk itu loh tak contoh ini. Wah bagus itu. Wah ini bagus. Jadi bikin status itu kalau di ilmu ini ada pahala. Kalau cuma pamer saja ya tidak dapat pahala. Seperti masjid Jogokaryan. Itu kalau tidak ada yang meliput, orang nggak datang belajar ke sana. Kita nggak kenal. Mana sih Jogokaryan? Tahun 2010 saya itu sering lewat depannya Jogokaryan itu sering, tapi nggak kenal Jogokaryan yang mana. Apa keistimewaan nggak kenal. Apa mungkin saya dokter? Karena HP saya dulu itu 2010 itu kan nggak secanggih sekarang. Dulu cuma bisa buat SMS. Ya 2010 itu saya masih ingat. WA itu masih saya belum dengar. Nah, baru 2012 saya kenal WA. Itu pun masih saya masih ingat ya itu. Nah, jadi media itu penting untuk
media dakwah. Jadi maksud saya begini, kita juga tidak boleh alergi sama media. Panjenengan dakwah itu zaman sekarang ini ya harus memang media. Selain juga seperti itu. Ya ada media apapun ya kita harus mengikuti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini masih mukadimah Pak profesinya. Saya tak minum dulu ini. Bahkan di dalam ya kitab Syi'bil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi itu disebutkan begini, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi kan kalau kita ini tidak mengkaji ini kan, loh kok bisa ya? Ono wong liya tok luwih apik timbang perbuatan ini. Gak mungkin. Kadang kita berbuat wong itu sebenarnya rencana tok, niat tok kan. Tapi gak tahu dilaksanakan. Di sini disebutkan niyatul mukmin khairun min amalih. Ini dasarnya niat itu. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Loh, maksudnya bagaimana itu Pak? Begini, ada jamaah Masjid Al-Isra, usianya cuma 60 tahun ibadah. Berarti kalau dihitung dari baliknya 15 tahun misalkan, berarti ibadahnya berapa Pak? Berapa tahun? 45 tahun. Ibadahnya kan cuma 45 tahun, ya kan? Tetapi kenapa masuk surganya selama-lamanya? Seharusnya kalau ibadahnya 45 tahun, ya masuk surganya 45 tahun aja deh, nggak usah selama-lamanya. Kalau mengikuti ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, orang yang berbuat satu kebaikan dapat 10. Berarti 45 tahun kali 10 berapa? 450 tahun. Ya masuk saja surga 450 tahun saja. Setelah itu keluar. Kan seharusnya seperti itu. Ya. Tapi kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman walaupun 45 tahun itu masuk surganya berapa? Selama-lamanya. Bahkan ada sahabat itu masuk Islam. Masuk Islamnya itu kira-kira setengah pagi, setengah siang, namanya jam 10 siang dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi, saya ada kewajiban apa? Sholat zuhur masih belum. Sebelum zuhur dia meninggal dunia. Masuk surga enggak dia? Masuk surga. Padahal dia cuma bodoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum sholat, kemudian meninggal dunia. Padahal orang kafir itu, ya kalau sudah masuk Islam, seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, suci bersih. Ada orang baru masuk Islam beberapa menit, ya kemudian meninggal dunia, belum sempat ibadah, tapi masuk surga selama-lamanya. Berarti kedudukan niat itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau menurut aja luar biasa. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu, ya, itu lebih baik. Maksudnya bagaimana? Ya. Jadi kita harus mendudukkan pengertian masalah itu pada masalah. Kalau ada orang yang
Nah, itu namanya bukan niat. Nah, saya saya contohkan tadi. Panjenengan dari rumah niatnya ke sini sudah kuat, sudah datang ke sini, ustaznya tidak ada, umpamanya biar tidak ada belajar. Ya sudah, saya sabar saja, saya tak punya. Nah, itu kan sudah niat, sudah datang, tapi tidak terlaksana. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi niat itu begitu. Ada orang kafir usianya 80 tahun. Ya, dia melakukan dalam keadaan kafir 80 tahun. Tetapi kenapa dia di neraka selama-lamanya? Kenapa, Pak? Itu karena memang niatnya dia itu hidupnya dalam kekafiran selama-lamanya. Orang beriman juga begitu. Walaupun usianya 60 tahun, di surganya selama-lamanya. Karena niat imannya itu selama-lamanya. Aku tak mati dalam keadaan Islam. Kan begitu. Ya itulah. Masya Allah, luar biasa. Lianna niyata la yadkhuluha al-fasad wal amala yadkhulu al-fasad wa innama arada bil fasad birriya. Ya. Kemudian disebutkan fayarji'u dzalika ila ma qala al-ustadz Abu Sa'id wa qad qila an-niyatu duna al-amal qad takunu ta'ah. Niat itu tanpa amal itu terkadang sudah dikatakan sebagai ketaatan. Ya. Contoh, ada hadis Rasulullah SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang mempunyai niat yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia itu tidak melaksanakannya, falam ya'malha, ya, belum melaksanakannya atau tidak terlaksana, kutibat lahu hasanah, maka ditulis baginya itu satu kebaikan. Panjenengan gadah niat api, itu sama Allah sudah dikasih satu kebaikan. Wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu asyran ila 700. Kemudian kalau ada orang itu mempunyai niat baik terus terlaksana dengan baik, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala sampai kepada 700 pahala. Niat baik saja itu sudah dinilai satu. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi fa in amalaha kutibat. Ada orang sebaliknya, niatnya buruk tetapi kok tidak kesampaian, maka tidak ditulis niat buruknya itu. Maksudnya tidak ditulis dosa, gagal. Tetapi kalau dia itu melaksanakannya, maka baru ditulis keburukan. Wal amalu duna niyah la yakun ta'atan. Disebutkan oleh beliau, orang beramal tanpa niat itu tidak menjadikan seseorang itu dikatakan sebagai ketaatan, tidak dijadikan sebagai pahala atau ibadah. Contoh, ada orang itu kok berdiri terus jengkulitan ya, jentik, jungkar-jungkir ya. Ditanya sama tetangganya, "Mas sampeyan apa?" "Aku olahraga." "Oh ya wis." Yang satunya sholat duha, Allah Akbar. Kan sama, berdiri, jungkar-jungkir, dia nama jentik. Terus setelah salam ditanya, "Sambil lalu saya sholat duha." Kira-kira yang dapat pahala yang mana Pak? Itu yang pertama apa yang kedua?
Yang kedua, karena dia niat ada niat sholat, gerakannya bodoh. Yang satunya niatkan olahraga. Ada orang Cina lihat orang Islam sholat, wah hebat banget ini, ada gerakan kungfu baru ini. Nah, ditiru. Padahal dia gak paham itu sholat itu ya. Terus ditanya, sama ngapain? Oh, saya menirukan gerakan kungfu itu. Kira-kira dapat pahala apa? Di boten, karena dia beda. Ya, jadi niat itu menjadikan pahala dan tidak pahala. Ada ibu-ibu tidak makan dari pagi sampai maghrib. Ditanya sama anaknya pagi-pagi, ibu mau dahar orale, aku diet, aku tak niru gesilo, biar nak lompong ngono ya. Saiki kan langsing ayu ya. Nah, mboten ten sawah tak Bu, gawe aku gak sawah-sawahan. Aku tak diet hari ini. Bu, sampean maju di sawah kan kok bahaya Bu. Ada tetangganya itu mulai pagi tidak makan, tidak minum, sampai maghrib. Ditanya sama anaknya, kok mau terdaharan Bu? Ya, aku tak poso, kita di Senin, aku tak poso Senin. Oh gitu. Kira-kira dapat pahala yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang membedakan apa yang Bapak? Niat. Luar biasa niat itu seperti itu. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah min Allah khairun min katsiril amali ma'a syuhudil taksir. Orang itu kalau sudah beramal, nah ini perlu ditata niatnya. Ini baru mukadimah sudah mau habis. Orang itu kalau beribadah, melaksanakan suatu kebaikan, dibarengi, disertai dengan perasaan syuhudil minnah minallah, dengan perasaan ini adalah anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah. Khairun min katsiril amali ma'a syuhudi tafsir. Lebih baik daripada amal yang banyak sekali tetapi disertai dengan perasaan bersama. Maksud ini ku dos pundi to, Mas? Ngeten Bapak Ibu. Panjenengan melaksanakan sholat subuh dengan perasaan gembira, ya Allah, alhamdulillah saya sholat subuh. Ini adalah anugerah dari panjenengan. Seandainya saya tidak mendapatkan pertolongan panjenengan, ya Allah, maka saya tidak mungkin bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sehingga tumbuh perasaan syukur, mengagungkanlah Allah. Walaupun cuma 2 rakaat, itu nilainya di hadapan Allah sangat besar dibandingkan dengan orang yang dia itu ya mengerjakan kebaikan yang banyak sekali, tetapi dengan perasaan yang merasa bersalah, kurang. Contoh, mulai jam 12 sholat tahajud, Allah, baca Quran, zikir, istighfar, subuh juga begitu sholat, kemudian zikir lagi sampai suruh, itu kan banyak sekali. Tapi dia mengatakan begini, ya Allah, begini cuma begini Allah ibadah saya, ya Allah, saya banyak salah, saya takut ya Allah ibadah saya itu tidak diterima. Loh,
Berarti ada satu niat yang salah di situ. Dia merasa bahwa ini loh hasil kerja saya, ya Allah. Ini hasil kerja saya masih banyak kekurangan. Bedanya dengan yang pertama gimana, Bapak? Yang pertama perasaan syukurnya tinggi. Yang kedua perasaan bersalahnya yang mengalahkan perasaan syukurnya. Itu yang nggak boleh. Ya, ini harusnya. Jadi begini, kita ibadah itu bolehlah nangis itu salah. Tapi ojo pengen. Ya, nanti saya bacakan hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khawfi adabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sesungguhnya umat-umatku yang pilihan, khiyari umat yang pilihan. Berarti ini umat sing sesuai saya. Yaitu kaum yang hakuna jahron. Orang itu bergembira dengan senang. Tertawanya terbahak-bahak. Min sa'ati rahmatillah, karena luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabkuna sirran min khawfi adabi, dan dia menangis sembunyi-sembunyi dari takut adabnya Allah. Kalau dia gembira ditampak-tampakkan, lek sedih disembunyikan. Kalau menangis sembunyi-sembunyi supaya tidak kelihatan orang. Analoginya begini Bapak Ibu. Ini kata sudah dit. Analoginya seperti saya kasih analogi perubahan yang mudah. Panjenengan punya anak kecil 3 tahun, 4 tahun lah. 4 tahun kan sudah bisa berpikir. Alhamdulillah saya punya anak usianya berapa? 4 tahun. 4 tahun itu lucu-lucunya begini. Kita sayang sekali dikasih makan yang bergizi, ya dipenuhi gizinya, dirawat dengan baik, dikasih pakaian yang baik, disenengno, diajak rekreasi, ya dimandikan, diadusi. Yes, pokoknya di rumah yang bagus, kebaikan kita itu sangat banyak kepada anak ini. Ya, kalau malam diajak, ya pokoknya disenangkan anak ini. Suatu ketika bapaknya atau ibunya ini guyon sama anaknya. Le, sampai lihat nakal untuk guyon. Tak uncalon nakali. Gimana perkataannya, nak kamu kalau nakal tak lemparkan ke sungai. Yang diingat anak ini cuma perkataan sampai itu tadi. Aduh, nakal dilemparkan ke sungai. Akhirnya anak ini membekas di pikirannya. Setiap ketemu dengan panjenengan dia itu nangis. Pak, Bu, saya jangan dilemparkan ke sungai, Bu. Setiap bersama panjenengan, ngadep ke panjenengan itu dia itu nangis. Bu, Pak, saya jangan dimasukkan ke sungai. Isu awan begini, Pak, Bu, saya jangan dimasukkan ke sungai. Kebaikan panjenengan itu dilupakan sama anaknya. Dikasih makan lupa. Ya, panjenengan ngasih uang jajan dia lupa. Ngasih pakaiannya bagus lupa. Diajak rekreasi lupa. Ya, lupa semuanya. Sing diiling-iling dosane, maksudnya ancamannya saja. Bu, Pak, saya jangan dimasukkan ke sungai. Paham? Kira-kira kalau jenengan punya anak seperti ini gimana Pak?
Susah apa tidak? Walale sampeyan niku tak guyon iki niku. Tapi kok macet nang pikiran sampeyan. Sampeyan niku apa enggak ini tak kasih makan, tak kasih kebaikan, tak kasih sayang, tak seneng. Apa sampeyan itu gak? Apa gak ini? Begitu seperti itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nangis ya mulai nangis, tapi tidak perlu menjadi gerakan menangis nasional. Kabeh kamu tidak tahu, ayo nangis balik ojo. Ya ini dalilnya tadi. Ya kalau mau sedih nangis, yaitu muhasabah boleh. Singitan disembunyikan sama Allah. Kalau gembira. Maka saya sangat senang sekali kalau ada masjid-masjid mengadakan acara-acara yang menggerakkan masyarakat supaya bersyukur kepada Allah, tasyakuran apa, makan, ya, pokoknya senang-senang, semuanya bergembira. Anak kecil-kecil ikut di situ, gembira, menarik masyarakat. Wah itu bagus. Maksud saya begitu. Jadi inti dari perkataan ini adalah sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW dengan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman bahwasanya ya inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat itu mengalahkan kemurkaan, yaitu tadi di gambarannya seperti anak kecil tadi. Jadi Allah itu supaya panjenengan itu eling-eling lebih mengingat rahmatnya Allah daripada ancamannya Allah begitu. Di rahmatnya Allah ada apa namanya? Rahmatnya Allah 80% lah kita ingat rahmatnya Allah. Atau 90% selalu mengingat keagungan Allah, kasih sayangnya Allah SWT. 10% yang kita ingat tentang ini kemurkaannya Allah itu begini. Nah, itu maksud saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu, kekuatan iman. Itu tadi mukaddimah ya. Insyaallah isinya apa-apa. Bukan dimulai terdapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ambillah dosa kami, kedua orang tua kami, para muslim dan muslimat. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada negeri kami Indonesia ini pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang sayang kepada Allah, yang taat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa